Pemirsa, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan mulai 2029 penyelenggaraan pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan Presiden, Wakil Presiden, Pemilu Nasional dalam penyelenggaraan pemilihan umum anggota DPRD Provinsi, Kabupaten, Kota, serta Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, dan Wali Kota, Wakil Wali Kota, pemilu daerah atau lokal dipisahkan. Sehingga pemilu serentak yang selama ini dikenal sebagai pemilu 5 kotak tidak lagi berlaku. Hal tersebut tertuang dalam putusan nomor 135/PUU/22/2024 yang diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem. Penentuan keserentakan tersebut untuk mewujudkan pemilihan umum yang berkualitas serta memperhitungkan kemudahan dan kesederhanaan bagi pemilih dalam melaksanakan hak memilih sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat. Menanggapi hal tersebut, akademisi hukum sekaligus dekan Fakultas Hukum Universitas Mahasiswati Denpasar, Profesor Dr. Sukawati Lanang Putra Perbawo mengatakan, putusan tersebut akan memberikan kemudahan bagi para pemilih karena akan lebih berkonsentrasi dalam menyalurkan hak pilihnya. Selain itu, penyelenggara pemilu utamanya KPU akan lebih mudah dalam menyiapkan mekanisme pemilihan. Saya pikir ini menarik. Pertama, ini secara efektif dan terutama bagi pemilih akan merubah konsentrasi atau lebih berkonsentrasi bisa memilah dibandingkan sebelumnya yang banyak atau 5 surat suara. Begitu juga partai politik pasti akan menggunakan strategi yang berbeda ketika ada pemisahan nasional, pemilu nasional dan pemilu kepala daerah. Nah, begitu juga dengan penyelenggara pemilu, KPU juga lebih manajemennya lebih mudah, termasuk sengketa pemilu di MK pun manajemen sengketa pemilu lebih mudah dibanding sebelumnya yang sekaligus dari pemilu nasional yaitu presiden sekaligus juga DPR dan DPRD. Nah, ini menjadi lebih menarik. Tetapi yang sangat menjadi garis bawah adalah persoalan ke depan melihat putusan MK itu menyatakan bahwa pemilu lokal dilaksanakan paling singkat setelah pemilihan presiden dilakukan 2 tahun paling singkat. Jadi kalau misalnya itu terjadi setelah pilkada dan pileg DPRD terjadi setelah pelantikan, akan ada jeda waktu berapa bulan akan dipersiapkan. Tentunya masa jabatan dari kepala daerah akan bisa jadi ada jeda. Nah, ini kalau ini terjadi maka kemungkinan akan bisa jadi ada PJ juga. Nah, ini harus Sementara itu, akademisi hukum Universitas Warmadewa Wayan Rideng mengatakan harus ada tindak lanjut dari putusan tersebut. Selain itu, pihaknya meminta untuk mempertimbangkan keberlakuan hukum dalam jangka waktu atau periode yang lama. Terlebih apabila diberlakukan pada 2029 datang, ditakutkan akan muncul permasalahan baru karena jabatan kepala daerah akan ada periode tambahan, yakni diperpanjang 2 tahun lagi. Tentu tindak lanjut yang pertama adalah revisi regulasi mengenai perundang-undangan yang berkaitan dengan undang-undang pemilu. Yang kedua, kita juga melihat akan adanya transisi periode masa jabatan kepala daerah dan juga DPR. Ini akan memunculkan perdebatan dan polemik tersendiri. Nah, oleh sebab itu, karena adanya kasus perpanjangan periode bagi kepala daerah, masih kita cermati di beberapa wilayah. Sampai sekarang masih ada penyelenggaraan PSU, ya. Nah, oleh sebab itu saya melihat bagaimanapun juga di negara kita yang besar dan luas ini barangkali perlulah mempertimbangkan keberlakuan hukum itu dalam jangka waktu periode-periode lama. Dalam putusan MK tersebut tertuang bahwa pemilu daerah dilaksanakan serentak paling singkat 2 tahun atau paling lama 2 tahun 6 bulan setelah pemilu nasional. Sukma, Bali TV.